Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam. Ya, saya berbahagia sekali boleh ketemu lagi dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Tentunya ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bertemu kembali di ibadah kita atau pelajaran Alkitab kita di Dai Promise Community pada malam hari ini. Oke, teman-teman pasti sudah tahu untuk tema atau judul kita pada malam hari ini itu yang berjudul The Way of Glory atau Jalan dari Kemuliaan. Terkadang kita berpikir bahwa seseorang itu mulia oleh karena jabatannya, karirnya, ya kan? Ataupun harta yang dia punya, berapa koleksi mobilnya, berapa koleksi rumahnya, tanahnya. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar kemuliaan menurut cara pandang Allah. Karena berbeda, cara pandang dunia sama cara pandang Allah itu sangat berbeda sekali, 180 derajat itu berbeda. Karena ketika Yesus mengatakan, dunia tidak mengenal aku, kata Yesus, ya kan? Dan dunia membenci aku. Jadi ketika kita mengikut Yesus secara sungguh-sungguh ya, bukan angin-anginan, bukan hanya Senin Kamis mengikut Yesus. Tetapi memang full heart, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan itu semua bergantung kepada Tuhan, ya kan? Apa-apa kita tanya kepada Tuhan, hidup kita benar, maka pasti dunia akan membenci kita. Ya, dunia akan tidak mengenal kita karena memang dunia tidak mengenal Yesus. Oke, izinkan saya share screen ya, teman-teman. Saya akan share screen. Bentar ya. Apakah sudah kelihatan? Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, udah bro, udah. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik, kami ingin belajar firman Tuhan pada malam hari ini, jalan dari kemuliaan menurut cara pandang Tuhan, bukan cara pandang dunia. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memulai dari sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran. Terkadang teman-teman, mungkin kalau ada di antara kita yang saya ceritakan ini, atau let's say jauh-jauh lah dari kita ya, atau mungkin pernah juga kita alami, ini akan menjadi pelajaran buat kita. Terkadang kita merasa terlalu banyak untuk memberikan Rp5.000 untuk persembahan di gereja. Namun kita merasa terlalu sedikit mengeluarkan uang 50.000 ketika kita membawa pacar atau keluarga kita ke mall untuk berbelanja, ya kan? Terkadang kita merasa betapa lamanya waktu 1 jam dalam kebaktian atau melayani Tuhan. Namun kita merasa betapa cepatnya waktu 1 atau 2 jam saat menonton acara televisi atau pertandingan olahraga. Saya pernah di posisi ini waktu itu. Saya merasa, dalam ibadah itu kok lama ya, itu waktu zaman-zaman saya masih single, masih muda, waktu masih kuliah. Rasanya ketika ibadah itu kok rasanya lama. Tetapi ketika berada di satu pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga, saya merasa 1 jam itu terlalu sedikit. Nah, dan terkadang begitu sulitnya kita merasa mulut ini mengucapkan kata-kata ketika berdoa. Namun begitu lancarnya ketika tertawa, bersenda gurau atau menggosip tentang orang lain. Terkadang kita sangat bersemangat ketika terjadi perpanjangan waktu dalam pertandingan sepak bola atau acara infotainment. Namun bersungut-sungut ketika jam khotbah sudah
sudah lewat. Teman-teman, saya ingat waktu saya kuliah, kampus kami berasrama. Jadi ketika ibadah, lalu kemudian jika khotbah itu terlalu lama, menurut pandangan para mahasiswa, mungkin 30 atau 40 menit, atau bahkan ada yang 1 jam khotbahnya, teman-teman tahu, kita akan jatuhkan sendok di gereja itu, di aula chapel namanya ya. Kita akan jatuhkan sendok, sehingga gereja itu akan membuat suara, seperti itu. Ya, jadi ketika saya flashback kembali, seharusnya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, tetapi ya namanya orang-orang muda pada zaman itu ya, saya sekarang pun saya masih muda, belum tua-tua banget. Itulah yang kami lakukan ketika ada pendeta yang berbicara lama, ya, kita jatuhkan sendok. Ya. Kita sangat bersemangat dalam membaca majalah gaul atau buku-buku cerita bergambar yang tebalnya 100 sampai 500 halaman. Namun merasa bosan untuk membaca satu pasal dari Alkitab. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saya berharap tidak ada di antara kita yang merasa bosan untuk membaca satu pasal dari Alkitab. Ya. Kita berebutan untuk mendapatkan tempat duduk di depan dalam suatu pertandingan olahraga atau konser. Namun berebutan untuk mendapatkan tempat duduk paling belakang saat kebaktian di gereja. Ya. Dengan antusias kita mengatakan I'm ready atau saya bersedia ketika disuruh mengambil bagian di acara sekuler. Namun kita menolak mati-matian ketika disuruh mengambil bagian di acara kebaktian. Ya, jadi kalau disuruh ambil bagian di gereja, mungkin jadi worship leader atau apalah ya, pokoknya di bagian di dalam kerohanian gereja, kita sering menolak. Tetapi ketika dalam acara-acara sekuler, kita ingin tampil, ya, kita ingin memberikan yang terbaik. Kita merasa begitu sulitnya untuk mengerti firman Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Namun, sangat gampang untuk mengerti sebuah gosip yang sedang kita dengarkan. Dan bahkan berkata, ceritain lagi dong kisah si Anu. Kadang gosip itu makin digosok makin sip, ya kan? Ditambah bumbunya, ada bumbu kecap, bumbu-bumbu yang lain. Kita terkadang sulit untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi kalau bergosip, wah ya, kebanyakan orang senang dengan gosip. Kita mengirim ribuan cerita humor melalui SMS dan menyebarkannya dengan cepat. Namun berpikir 2 kali ketika hendak mengatakan sesuatu kebenaran tentang Tuhan. Kita sanggup begadang untuk bermain game online atau menunggu pertandingan bola yang disiarkan pada dini hari, namun kita tidak dapat menahan rasa kantuk ketika mulai membaca ayat-ayat Alkitab harian yang sudah kita rencanakan pada malam atau pada pagi-pagi hari. Nah, jadi saya pun pernah di posisi seperti ini, sahabat-sahabatku ya, teman-temanku. Menunggu acara sepak bola, kita mampu, saya mampu untuk begadang. Tetapi ketika membaca ayat Alkitab, hanya masih beberapa ayat saja, mata ini sudah ngantuk. Bahkan makanya pernah ada teman saya, dia bilang, aduh, obat tidur saya yang paling enak itu adalah baca Alkitab. Karena 1 ayat saja udah langsung tidur. Itu gurauannya. Tetapi kalau kita lihat, gurauan hanyalah gurauan. Dan itu tidak baik, teman-teman ya. Itu tidak baik. Jangan sampai obat tidur kita ya baca Alkitab gitu supaya tidur ya. Itu tidak boleh. Anda ingin bahagia, resep bahagia adalah untuk menuju kemuliaan itu adalah yang saya mau bagikan adalah kita harus takut akan Tuhan. Sahabat-sahabatku, kita akan baca, boleh buka Alkitabnya di dalam Amsal 28 ayat 14.
berkata, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan." Ini merupakan ayat kesayangan saya, dan ini adalah ayat yang sangat biasa di dalam kalangan umat Kristen, dan saya yakin ayat ini pun banyak ditempel di dalam bentuk stiker atau di dalam bentuk pajangan di dalam rumah-rumah masing-masing orang-orang Kristen. Saya banyak sekali melihat ayat ini ditempel ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi apakah kita mengerti maksud takut akan Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kemuliaan yang menurut cara pandang Tuhan? Sahabat-sahabatku, semua orang ingin bahagia. Saya ingin bahagia, kita semua ingin bahagia. Namun, apa dan bagaimana dan di mana kebahagiaan itu tidak jelas hingga saat ini. Masing-masing mengartikan kebahagiaan itu menurut pengertiannya sendiri-sendiri. Ada teman saya mengatakan, "Wah, Jun, saya bahagia kalau perusahaan saya sudah go public. Saya bahagia, Jun, kalau saya sudah bisa membeli mobil Mercedes-Benz yang S-Class atau mobil Tesla. Saya bahagia kalau di rekening saya sudah ada duit bermiliar-miliar. Saya akan berbahagia kalau saya dapat istri yang cantik. Saya akan bahagia kalau saya mendapat suami yang tampan." Semua orang memiliki dan mengartikan kondisi bahagia ini berbeda-beda, teman-teman. Saya nggak tahu dengan teman-teman semua, ya. Bisa dijawab dalam hati masing-masing kita. Apa sih kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita bisa dapatkan sebagai umat Tuhan? Kita akan lihat Raja Salomo, dia adalah orang terkaya di dunia. Dan Alkitab menulis bahwa setelah Salomo, tidak ada lagi raja yang lebih kaya. Pengkhotbah 2 ayat 11, Salomo mengatakan, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Raja Salomo mengatakan hal ini. Dia melihat semuanya sia-sia. Dia punya banyak harta, ya kan? Dia memiliki hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Dia adalah raja yang terkuat pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa semuanya adalah sia-sia. Michael Jackson, kita tahu ya, semua mengenal Michael Jackson, King of Pop. "Popularitas tidak membuatku bahagia. Aku hidup dalam kesunyian." Ini kata Michael Jackson. Nah ini, teman-teman tahu nggak ini, Dr. Andus Agi Cece. Pernah dengar nama beliau? Beliau ini sekarang umurnya kalau nggak salah udah sekitar 80 tahunan ya. Beliau ini tahun 2010 dia memiliki 9 gelar ya. Dan tahun kemarin itu dia bertambah gelar, dia memiliki 12 gelar totalnya. Dia seorang pengusaha, entrepreneur, dia seorang dosen juga, dan dia tinggal di rumah besar, namun rasanya seperti di penjara ketika dia diwawancara ya kan. Tidak nyaman karena selalu khawatir akan kehidupannya. Kita teman-teman boleh googling Dr. Andus Agi Cece, sarjana kedokteran, sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana ekonomi, SIP, MA, MM, CAAE, dan ada lagi gelarnya yang lain. Ya, jadi banyak banget. Ya, apakah kebahagiaan datang oleh karena kita memiliki banyak gelar? Belum tentu. Dan saya tidak mengatakan kalau kita berkuliah itu tidak boleh gitu ya, tetapi tidak menjamin ketika gelar kita banyak berembel-embel, tidak akan menjamin suatu kebahagiaan. Madonna, dulu kupikir kecantikan dan ketenaran dapat memberiku kebahagiaan. Ternyata tidak, kata Madonna. Alexander the Great, pada usia 32 tahun, ia berkuasa di Asia, Afrika, dan Eropa. Namun ia tetap tidak merasa bahagia. Dia selalu mengatakan, "Berikan aku daerah baru untuk aku perangi." Teman-teman, sejarah mencatat bahwa Alexander the Great, dia meninggal di usia muda ya, oleh karena penyakit. Oleh karena dia banyak mengkonsumsi minuman-minuman keras ya, beralkohol, sehingga
membuat kesehatan tubuhnya buruk. Banyak orang mengira kekayaan, ketenaran, gelar yang tinggi, kecantikan atau ketampanan, kekuasaan atau jabatan yang tinggi sebagai sumber kebahagiaan. Banyak orang di luar sana. Namun ternyata semua itu hanyalah isapan jempol belaka. Kebahagiaan tidak ada di sana, teman-teman. Ya, kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan dari kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Things that money cannot buy. Ya, kita akan bahas. Saya tidak akan mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu cari duit ya, teman-teman, jangan salah persepsi. Tetapi bagaimana kita memanage uang kita, bagaimana kita memanage waktu kita, dan bagaimana kita mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Boleh dicatat atau boleh diperhatikan teman-teman, uang dapat membeli ranjang, tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli buku, tetapi tidak dapat membeli ilmu dan kepintaran. Uang dapat membeli makanan lezat. Kita bisa makan di hotel bintang 5 sekalipun, kita bisa membeli semua makanan yang lezat, tetapi uang tidak dapat membeli selera kita. Uang dapat membeli perhiasan dan bahan-bahan kosmetik yang mahal-mahal, tetapi uang tidak dapat membeli kecantikan. Kecantikan yang berasal dari hati seseorang. Uang dapat membeli istana dan rumah yang mewah, tetapi uang tidak dapat membeli rumah tangga bahagia. Ya, banyak yang saya kenal juga memiliki uang, rumah yang besar, tetapi rumah tangga tidak bahagia. Uang dapat membeli ramuan obat, tetapi uang tidak dapat membeli kesembuhan dan kesehatan. Uang dapat membeli hiburan, tetapi tidak dapat membeli kedamaian hati dan pikiran. Kita punya banyak uang, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, mungkin makan siang di Paris, nanti lalu makan malam kita ke San Francisco, lalu besoknya kita makan di Dubai, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut untuk hiburan, tetapi uang tidak dapat membeli kedamaian hati dan kedamaian pikiran. Uang dapat membeli teman untuk bersenang-senang, tetapi uang tidak dapat membeli sahabat sejati. Uang dapat membeli kepelisiran, tetapi uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli seks, tetapi tidak akan dapat membeli cinta yang murni atau cinta yang kudus. Things that money cannot buy. Banyak sekali teman-teman uang yang tidak dapat beli. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati itu? Jalan dari kemuliaan yang Tuhan mau saya dan kita semua akan dapatkan. Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jika kita mau hidup bahagia, maka hal itu harus dimulai dengan hidup kita harus takut akan Tuhan. Ya. Dalam kamus Webster kemarin saya cari-cari ketika membuat materi ini, menggambarkan ketakutan sebagai suatu perasaan gelisah dan tidak tenang yang dihasilkan oleh adanya atau dekatnya bahaya, kejahatan, kengerian, dan lain-lain. Ini menurut kamus, ya, ketakutan. Tetapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang seperti ini, teman-teman, ya. Dalam bahasa aslinya, kata takut yang digunakan oleh Salomo memiliki arti penghormatan, perasaan kagum, rasa hormat yang agung kepada Tuhan. Ini adalah arti dari takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan adalah menghormati dan mencintai Allah
bukan karena takut atas hukuman yang akan diberikannya kepada kita, tetapi mengasihi dan menurutinya karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari dosa. Ya, sehingga kita mau melakukan apa saja yang Ia perintahkan kepada kita. Nah, ini adalah definisi dari takut akan Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaan yang kekal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan, teman-teman, mengapa kita harus takut atau menghormati akan Allah? Why? Kenapa? Kenapa kita harus takut akan Allah? Yang pertama, ketika kita takut akan Allah, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan adalah jalan menuju kemuliaan yang Tuhan inginkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang kedua, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena itu akan menuntun kita untuk hidup kudus. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang ketiga, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memperpanjang hidup kita. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 60% penyakit manusia ternyata diakibatkan teman-teman oleh hidup dalam ketakutan, duka cita, iri hati, cemburu, rasa bersalah, kebencian, dan banyaknya tekanan emosional, ditambah lagi kebiasaan meminum alkohol ya, lalu menghisap tembakau. Ketika kita merokok, itu akan menyebabkan kita penyakit paru-paru, kanker, penyakit jantung, heart attack, dan melakukan percabulan atau penyakit kelamin atau AIDS dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika hidup kita SMS itu adalah susah melihat orang senang. Kalau kita susah melihat orang senang, nah ini hati-hati teman-teman. Kita harus SMS, kita harus senang melihat orang senang. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, kita jangan aduh sedih si Anu udah beli mobil, gua masih pakai motor nih. Aduh si Anu udah beli rumah di Pantai Indah Kapuk misalnya. Rumah gue masih di Depok nih, masih naik busway. Aduh, iri banget gue sama dia ya. Jangan jadi seperti itu ya. Itu akan membuat kita duka cita, iri hati dan lain sebagainya. Tetapi ketika rasa itu kita pakai untuk memotivasi kita, it's okay ya. Dalam kadarnya, dalam batasnya. Yang keempat, ketika kita takut akan Tuhan, itu akan memberikan kita rasa aman. Ya. Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oswald Chambers mengatakan, hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah. Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun jika Anda hidup tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara yang lainnya. Saya senang dengan kutipan ini. Kalau teman-teman ingat beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya, ketika saya membawakan suatu materi mengenai The Faith of David, saya juga mengutip kata-kata dari Oswald Chambers ini ya. Sangat bagus kata-katanya. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada siapapun di atas dunia ini. Ya, kita tidak akan takut kepada siapapun, bukan berarti kita jadi jago-jagoan, sok jago gitu, tidak ya. Tetapi kita memang tidak akan takut untuk menghadapi siapapun. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Bukan cari gara-gara ya. Beda cerita kalau kita cari gara-gara, itu namanya mati konyol ya teman-teman. Yang kelima,
Membuat hidup menjadi lebih baik kalau kita takut akan Tuhan. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sahabat-sahabatku, kalau melihat media sosial saat ini yang lagi viral sekarang, bagaimana para mafia tanah ya, yang sedang atau yang marak dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, dan ada ketangkap atau yang menjadi tersangka adalah seorang pendeta ya, dari agama kita sendiri ya, tapi tidak di-mention dari gereja mana. Pendeta ini adalah seorang mafia tanah yang sudah lama sekali bermain di dunia gelap untuk menipu orang-orang, untuk menipu para petani, untuk mengambil perkebunan mereka, untuk mengambil tanah mereka dengan cara yang ilegal. Kita bayangkan seorang pendeta, ketika saya melihat cuplikan beritanya di Metro TV, luar biasa sekali nih, kok ada seorang hamba Tuhan yang tega untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mungkin dia merasa kurang akan kehidupannya, teman-teman. Dia nggak merasa bahagia karena dia tidak menemukan Yesus walaupun dia adalah seorang pendeta. Ketika kita takut akan Tuhan, membuat hidup menjadi lebih baik. Yang keenam, kita mendapat berkat yang besar kalau kita takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah salah kita kaya, Bro Jun? Enggak salah. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga kaya, seperti Abraham, Ishak, Raja Salomo. Tetapi poin yang paling penting adalah ketika takut akan Tuhan dalam hal apapun yang kita lakukan, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ya. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya menuju kepada kemuliaan yang Tuhan mau, atau bahagia yang sesungguhnya? Sahabat-sahabatku, kita harus mengambil keputusan sekarang juga untuk takut akan Tuhan. Ya. Seperti yang sudah saya bahas, takut bukan berarti kita takut seperti kita melihat sesuatu yang buruk, tetapi takut kita menghormati Allah. Kita datang kepada Allah, kita menggunakan waktu kita yang sedemikian rupa untuk membaca firman Tuhan, saat teduh, kita membaca firman Tuhan, Alkitab, dan lain sebagainya. Ada satu kutipan yang saya lupa menaruh di sini, teman-teman. Dia mengatakan begini, sebagai seorang Kristen, sudah seharusnya kita merenungkan setiap hari tentang pengorbanan Yesus di kayu salib minimal 1 jam. Beliau mengatakan hal tersebut, minimal 1 jam. Tetapi menurut saya secara pribadi, 1 jam itu terlalu sedikit sebenarnya. Kenapa nggak kita bikin 2 jam, 3 jam? Ya, kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang di luar dari hal-hal rohani bisa berjam-jam? Kenapa? Why? Ya. Tapi kita bisa coba dulu dari 1 jam full. Kita memang sempatkan waktu untuk bermeditasi, merenungkan akan firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengerjakan untuk Anda, dan tidak seorang pun dapat melakukannya untuk Anda. Keputusan untuk hidup kudus atau menghormati Allah adalah suatu keputusan yang Anda harus lakukan bagi diri Anda sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita nggak bisa menyuruh pasangan kita untuk mengerjakan supaya kita hidup lebih rohani, atau kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada pendeta kita, atau kepada gembala jemaat kita, atau kepada ketua sinode kita, ketua majelis kita. Nggak bisa. Karena kebahagiaan yang sejati itu adalah berdasarkan hubungan pribadi kita, hubungan pribadi saya dengan Tuhan secara langsung. Hubungan pribadi Pak Johan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Hubungan secara langsung antara Bro Pascal dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tidak bisa orang lain yang membuat kita untuk dekat kepada Tuhan. Harus ada dorongan dari hati, dorongan dari Roh Kudus untuk membuat kita menuju kepada kemuliaan itu, teman-teman. Pertanyaan, ini kita jawab dalam hati kita
masing-masing. Ini akan menjadi slide terakhir. Maukah kita hidup bahagia untuk menuju kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kuncinya hanya satu, sahabat-sahabatku. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita takut akan Tuhan. Sebab tadi sudah kita bahas bahwa kunci kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita berakar, kita bergantung kepada firman Tuhan, kita mengandalkan Yesus, kita takut akan Dia, kita menghargai Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Terima kasih. Ini adalah pelajaran yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya ketika nanti ada pertanyaan, kita akan bisa bahas di sesi breakout room kita. Terima kasih teman-teman, saya bagikan atau saya kembalikan kepada MC.